ketahui bahwa di sepanjang tahun 2025 ini kan terdapat sejumlah sentimen yang cukup mewarnai bisnis perbankan begitu ya. Kita lihat dari era suku bunga rendah yang sudah mulai terlihat begitu ya, kemudian juga kabar perubahan tarif dagang di global, kemudian guyuran stimulus dari Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia untuk peningkatan likuiditas dan juga sejumlah hal lainnya. Nah, seperti apa mungkin Anda melihat berbagai kombinasi dari sentimen ini mewarnai ya untuk evaluasi di tahun 2025 dan bagaimana mungkin outlook-nya untuk di tahun 2026 ini? Oke, terima kasih. Jadi tahun 2025 itu merupakan suatu tahun yang cukup challenging, tapi saya rasa di 2026 itu akan lebih challenging lagi. Kalau kita ngelihat masih ada peluang untuk bertumbuh, bisnis masih tetap baik dan saya rasa kita masih bisa bertumbuh. Ada beberapa hal yang mungkin kita pikirkan yang akan kita hadapi. Yang salah satunya seperti yang Anda sebut tadi adalah mengenai suku bunga rendah. Suku bunga rendah ini di tahun 2025 penurunan BI rate itu cukup lumayan banyak sampai 100 basis point. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi inflasi dan juga perkembangan ekonomi sekarang, saya rasa harapannya proyeksinya di tahun depan mungkin ada koreksi tapi tidak sebanyak tahun 2025. Jadi tentu saja penurunan seperti di tahun 2025 akan lumayan challenging, tapi saya rasa kita harus selalu siap untuk menghadapi itu. Jadi salah satu hal yang sangat penting adalah manajemen likuiditas. Jadi dengan suku bunga yang sedemikian rendah sekarang dan saya rasa cenderung akan lebih merendah, maka gimana caranya kita memanage likuiditas kita dan juga gimana caranya kita bisa mencari bisnis yang cocok untuk menghadapi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah mengenai seperti yang tadi Anda sebutkan, salah satu challenge-nya adalah proyek kredit untuk UMKM. Nah, kredit UMKM itu merupakan salah satu yang kami sedang persiapkan juga. Jadi kami memproyeksikan dan berusaha menghadapi peluang di UMKM dengan mempersiapkan beberapa infrastruktur. Seperti misalnya infrastruktur untuk perbankannya, transaksi perbankannya, kredit underwriting-nya, dan sebagainya. Kita sedang coba masuk ke sana dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa selesai dan mulai masuk ke sana. Kemudian digital banking ini sekarang kan sudah berjalan beberapa tahun. Saya rasa pada saat pertama kali digital banking muncul, kepercayaan masyarakat dan sebagainya itu menjadi challenge. Karena masyarakat kenapa mau masuk ke digital banking yang baru, yang masih kecil dan sebagainya. Nah, tantangan itu yang mungkin harus kita selesaikan dan mulai terlihat trennya bahwa mereka tuh sudah mulai meningkatkan kepercayaan. Jadi digital banking mungkin akan lebih katakanlah berjaya di tahun 2026 karena beberapa digital banking kan sudah terbukti atas performanya, dari profitability-nya dan dari sisi kualitas kreditnya semuanya sudah mulai terlihat membaik. Jadi saya rasa mereka juga akan nasabah mulai akan lebih percaya ke kami. Terus salah satu lagi yang harus kita hadapi adalah mungkin beberapa peraturan atau regulasi yang baru dari regulasi perbankan. Jadi contohnya misalnya untuk penggunaan AI, untuk credit underwriting, kemudian dari sisi permodalan, mungkin itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan dan sangat perlu kita antisipasi. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Ini cukup menarik Pak, tadi disampaikan begitu challenge utamanya dan juga yang paling pertama tadi disampaikan adalah manajemen likuiditas. Mungkin bisa digambarkan lebih detail Pak Anton, seperti apa sih sebetulnya tantangan yang dilihat begitu ya, mungkin dari berbagai sisi ya, termasuk dari sisi DPK dan juga lain sebagainya. Oke. Seperti yang diketahui, digital bank biasanya baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya untuk Chrome kita baru muncul di aplikasi di tahun 2024. Sehingga pertanyaannya adalah gimana caranya kita meningkatkan customer base kita dan meningkatkan DPK sebagai sumber untuk menyalurkan kredit dan sebagainya. Nah, seperti yang Anda ketahui, untuk digital bank tentu saja interest rate adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk menarik customer. Nah, interest rate di kami itu cukup tinggi, termasuk yang paling tinggi di Indonesia saat ini.
Nah, untuk interest rate seperti itu tentu saja kita harus bisa memanage likuiditas tersebut sehingga tidak menjadi sumber biaya yang terlalu tinggi. Ya. Nah, dari situlah challenge-nya gimana caranya kita memilih bisnis yang cocok, kemudian gimana caranya kita masih bisa mempertahankan suku bunga tersebut. Dengan penurunan suku bunga rate dari suku bunga dari BI yang demikian lumayan cepat, artinya kita harus memanage jauh lebih agile lagi. Jadi intinya adalah gimana caranya kita bisa agile mengurus likuiditas itu. Oke, dari profil nasabah sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak sebetulnya, dan mungkin juga dari sisi penyaluran kredit begitu ya, bagaimana sejauh ini dari pada dasarnya untuk digital bank itu kebanyakan profil nasabahnya adalah angkatan muda lah. Jadi Gen Z sama milenial. Jadi sampai 70% atau lebih itu dari orang-orang muda. Tetapi kami tidak menutup pintu gitu terhadap orang-orang yang lebih tua, tetapi mengerti mengenai investasi. Jadi sekarang itu mulai ada pergeseran dari orang-orang yang tadinya tidak terlalu mempercayai digital banking, tapi sekarang mulai masuk ke digital bank. Jadi sekarang beberapa nasabah atau banyak nasabah juga yang menyimpan dananya cukup tinggi di digital bank. Saya rasa gara-gara returnnya juga sih. Oke, baik. Dari sisi penyaluran kredit sendiri seperti apa begitu Pak trennya untuk digital bank? Sekarang ini digital bank kebanyakan pasti lebih berfokuskan pada bisnis retail. Jadi bisnis retail ini ada beberapa jenis yang bisa kita lakukan, tapi misalnya kerjasama dengan multi finance, dengan peer to peer, itu salah satu yang menjadi bisnis terutama buat digital bank. Akan tetapi untuk hal ini kita juga mulai membangun kredit yang dibuat oleh bank sendiri. Jadi our own credit. Jadi seperti di Chrome, kami juga membuat kredit retail sendiri di bank, melakukan pengembangan infrastruktur, kemudian proses underwriting-nya, dan kemudian kita akan mulai secara sangat hati-hati di tahun 2025 kemarin dan juga 2026, karena tentu saja untuk memulai satu jenis bisnis baru seperti ini, kita benar-benar harus mulai hati-hati dan sangat dinamis. Yang saya maksud dengan dinamis itu adalah gimana caranya kita bisa melakukan perubahan atau penyesuaian secara cepat terhadap proses ataupun proses underwriting kita. Kalau zaman dulu mungkin waktu saya muda, yang namanya credit underwriting mungkin dirubah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Sekarang kita harus jalan as we speak, kita harus ngelihat gimana apa yang harus kita perbaiki dan sebagainya.